Wah wah wah, baru saja pertandingan timnas Indonesia melawan Mozambik usai. Dari menit awal, pelatih Mozambik terlihat gelisah. Kira-kira ada apakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih. Usai pertandingan malam ini melawan Mozambik, kira-kira berapa poin FIFA yang didapat timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Hasil Indonesia. Timnas Indonesia lawan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Baru saja kalian menyaksikan pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Mozambik. Hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung pada thumbnail video ini. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut menghadirkan pertandingan yang sangat menarik sejak menit pertama. Timnas Indonesia tampil begitu percaya diri dan langsung mengambil inisiatif serangan. Bahkan sejak awal pertandingan, ada pemandangan yang cukup menarik dari pinggir lapangan. Pelatih Mozambik beberapa kali terlihat gelisah melihat cara bermain skuad Garuda yang tampil begitu agresif dan penuh percaya diri. Kegelisahan itu tentu bukan tanpa alasan. Jika melihat daftar pemain yang diturunkan Timnas Indonesia, banyak nama yang saat ini berkarir di kompetisi Eropa. Kehadiran pemain-pemain seperti Ole Roemeny, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Ragnar Oratmanguon membuat kualitas permainan Indonesia meningkat drastis. Secara ranking FIFA, Indonesia memang masih berada di bawah beberapa negara lain. Namun jika melihat materi pemain yang dimiliki saat ini, banyak pihak menilai kualitas skuad Garuda tidak lagi mencerminkan posisi ranking tersebut. Mungkin inilah yang membuat kubu Mozambik mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi tim yang jauh lebih kuat dibanding yang dibayangkan sebelumnya. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Timnas Indonesia langsung menekan pertahanan Mozambik. Baru beberapa menit pertandingan berjalan, ancaman sudah berhasil diciptakan. Dari situ terlihat jelas bahwa Indonesia tidak ingin membuang waktu untuk mengambil kendali permainan. Para pemain tampil dengan intensitas tinggi, melakukan pressing ketat, dan berusaha memaksa lawan bertahan di area mereka sendiri. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno juga membuat semangat para pemain Garuda semakin berlipat ganda. Peluang emas pertama bahkan hadir sangat cepat. Berawal dari situasi sepak pojok, Elkan Bagot berhasil menyambut bola dengan sundulan keras. Bola sempat membentur tiang gawang dan memantul ke arah Ole Roemeny. Namun keberuntungan masih belum berpihak kepada Indonesia karena bola kembali mengenai tiang gawang. Meskipun belum menghasilkan gol, peluang tersebut menjadi sinyal bahwa pertahanan Mozambik sedang berada dalam tekanan besar. Di momen itulah kamera beberapa kali menyorot reaksi pelatih Mozambik yang tampak tidak tenang melihat timnya terus ditekan. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Timnas Indonesia. Kevin Dix yang aktif membantu penyerangan beberapa kali merepotkan lini belakang lawan. Pada menit ke-8, ia melakukan penetrasi berbahaya dari sisi lapangan dan melepaskan tembakan yang nyaris membuka keunggulan. Intensitas serangan Indonesia membuat para pemain Mozambik kesulitan mengembangkan permainan. Mereka lebih banyak bertahan dan berusaha menghalau gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-12. Ragnar Oratmanguon menunjukkan kualitasnya dengan mengirimkan umpan terobosan yang sangat cerdas. Bola mengarah sempurna kepada Ole Roemeny yang berhasil lolos dari jebakan pertahanan Mozambik. Dengan tenang, Ole mengecoh penjaga gawang Ivani Francisco sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Stadion Gelora Bung Karno langsung bergemuruh menyambut gol tersebut. Timnas Indonesia unggul 1-0 dan semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Keunggulan tersebut membuat permainan Indonesia semakin berkembang. Para pemain tidak terlihat puas hanya dengan 1 gol. Mereka terus berusaha menekan dan mencari peluang tambahan. Di sisi lain, Mozambik tampak kesulitan keluar dari tekanan. Pelatih mereka beberapa kali memberikan instruksi dari pinggir lapangan, namun Indonesia tetap mampu menjaga dominasi permainan. Situasi ini semakin memperlihatkan bahwa kualitas permainan Garuda saat ini berada di level yang sangat kompetitif. Memasuki babak kedua, banyak yang mengira Indonesia akan sedikit menurunkan tempo permainan setelah unggul. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tim asuhan John Hartman tetap bermain menyerang dan terus mencoba membongkar pertahanan lawan. Semangat para pemain tidak berkurang sedikit pun. Mereka tetap berlari, melakukan pressing, dan menciptakan peluang demi peluang. Sikap seperti inilah yang menunjukkan perubahan mentalitas Timnas Indonesia. Mereka tidak lagi bermain untuk sekedar mempertahankan keunggulan, tetapi berusaha mengendalikan pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Penampilan seperti ini tentu menjadi kabar mengembirakan bagi para pendukung Garuda. Indonesia kini memiliki skuad yang dihuni banyak pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa. Kombinasi antara kualitas individu, organisasi permainan yang semakin baik, dan dukungan luar biasa dari supporter membuat Timnas Indonesia terlihat semakin menjanjikan. Tidak heran jika banyak lawan mulai memberikan perhatian khusus ketika menghadapi skuad Garuda. Kini pertandingan telah berakhir dan hasil akhirnya bisa kalian lihat pada thumbnail video ini. Yang jelas permainan Timnas Indonesia dalam laga ini kembali menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Bagaimana menurut kalian? Apakah performa Timnas Indonesia saat ini sudah layak disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir? Dan pemain siapa yang menurut kalian tampil paling menonjol saat menghadapi Mozambik?
Tulis pendapat dan reaksi kalian di kolom komentar, karena menarik untuk melihat bagaimana pandangan para pendukung Garuda setelah menyaksikan pertandingan ini. Ultimatum warga Mozambik saat lawan timnas Indonesia. Baru saja kalian menyaksikan pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Mozambik. Hasil akhir pertandingan ini bisa kalian lihat langsung pada thumbnail video yang sedang kalian tonton. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menjadi penutup agenda FIFA Matchday bulan Juni bagi skuad Garuda. Pertandingan tersebut tidak hanya menarik karena mempertemukan dua tim dari benua berbeda, tetapi juga karena adanya cerita unik yang berkembang menjelang kick-off. Bahkan sebelum laga dimulai, publik Mozambik ternyata sudah memberikan tekanan besar kepada tim nasional mereka agar mampu mengalahkan timnas Indonesia. Menjelang pertandingan ini, suasana di kubu Mozambik ternyata tidak sepenuhnya tenang. Kekalahan telak yang mereka alami saat menghadapi Oman dengan skor 1-4 membuat banyak pendukung mereka kecewa. Hasil tersebut dianggap tidak mencerminkan kualitas tim yang selama ini memiliki peringkat FIFA lebih baik dibanding Indonesia. Kondisi itu membuat para supporter mulai mempertanyakan performa tim kesayangan mereka. Di saat yang sama, banyak komentar dari netizen sepak bola yang meragukan kemampuan Mozambik untuk bangkit ketika menghadapi Indonesia. Situasi tersebut rupanya memicu reaksi keras dari para pendukung Mozambik. Melalui berbagai forum media sosial, terutama di Instagram, banyak warga Mozambik yang menyuarakan kekecewaan mereka. Namun, bukan hanya kritik yang diberikan kepada para pemain dan pelatih. Mereka juga memberikan semacam ultimatum bahwa pertandingan melawan Indonesia harus menjadi ajang pembuktian. Para supporter merasa negaranya kurang dihargai setelah kekalahan dari Oman. Mereka menganggap banyak pihak mulai meremehkan kekuatan Mozambik dan menjadikan tim mereka bahan ejekan. Karena itulah, laga melawan Indonesia dianggap bukan lagi sekadar pertandingan persahabatan biasa. Beberapa komentar dari supporter Mozambik bahkan menunjukkan betapa besar harapan mereka terhadap tim nasional. Ada yang secara terang-terangan meminta para pemain tampil habis-habisan demi menghapus ejekan yang diterima selama beberapa hari terakhir. Ada pula yang mengatakan bahwa kekalahan dari Oman merupakan tamparan keras yang harus segera dibalas dengan kemenangan atas Indonesia. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk mengembalikan harga diri sepak bola Mozambik adalah dengan meraih hasil positif di Jakarta. Menariknya, sebagian supporter Mozambik juga menyoroti kualitas skuad yang dibawa ke Indonesia. Mereka menilai komposisi pemain yang dipanggil belum sepenuhnya ideal. Hal itu karena beberapa pemain yang berkarir di Eropa tidak ikut dalam agenda FIFA Matchday kali ini. Absennya sejumlah pemain tersebut membuat banyak pendukung merasa tim mereka tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Meski demikian, mereka tetap berharap siapapun yang berada di lapangan mampu menunjukkan semangat juang tinggi ketika menghadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman menjadi modal berharga bagi pasukan John Hartman. Hasil tersebut membuat optimisme para supporter Garuda meningkat drastis. Banyak yang percaya Indonesia mampu menutup FIFA Matchday Juni dengan hasil manis. Selain faktor performa, bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di Gelora Bung Karno tentu menjadi keuntungan besar yang tidak dimiliki oleh Mozambik. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Meskipun Indonesia lebih diunggulkan oleh banyak pihak setelah kemenangan atas Oman, Mozambik tetap merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Status mereka yang memiliki peringkat FIFA lebih baik menunjukkan bahwa tim ini tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Terlebih lagi, tekanan dari para pendukung mereka bisa saja menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan berjuang keras sepanjang pertandingan. Fakta bahwa warga Mozambik sampai mengeluarkan ultimatum kepada tim nasional mereka menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini bagi mereka. Bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi juga mempertaruhkan harga diri dan kehormatan sepak bola negaranya. Mereka merasa harus membuktikan bahwa Mozambik masih layak dihormati di level internasional. Karena itulah, sejak menit pertama pertandingan, semangat juang para pemain Mozambik diperkirakan akan sangat tinggi. Kini pertandingan telah berakhir, dan hasil akhirnya sudah bisa kalian lihat pada thumbnail video ini. Terlepas dari siapa yang keluar sebagai pemenang, duel antara Indonesia dan Mozambik memberikan banyak cerita menarik yang terjadi di luar lapangan. Salah satunya adalah bagaimana para supporter Mozambik memberikan tekanan besar kepada tim mereka demi meraih kemenangan. Menurut kalian, apakah ultimatum dari warga Mozambik tersebut justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemain mereka? Ataukah timnas Indonesia memang sudah berada di level yang membuat lawan-lawan mulai memberikan perhatian khusus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia di pertandingan berikutnya. Ranking timnas Indonesia usai kalahkan Mozambik. Baru saja kalian menyaksikan pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Mozambik. Hasil akhir pertandingan tersebut tentu sudah kalian lihat pada thumbnail video ini.
Terlepas dari berapa skor yang tercipta di atas lapangan, satu hal yang menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola Indonesia adalah dampak pertandingan ini terhadap ranking FIFA Timnas Indonesia. Pasalnya, laga melawan Mozambik bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan skuad Garuda untuk terus mendekati target besar, yakni menembus jajaran 100 besar dunia. Sebelum menghadapi Mozambik, Timnas Indonesia lebih dulu meraih kemenangan luar biasa saat berhadapan dengan Oman. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pasukan John Hartman tampil sangat meyakinkan dan berhasil menang dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut bukan hanya membuat kepercayaan diri para pemain meningkat, tetapi juga memberikan keuntungan besar dalam perhitungan ranking FIFA. Berdasarkan simulasi ranking FIFA, kemenangan atas Oman menghasilkan tambahan lebih dari 6 poin yang membuat Indonesia naik ke posisi 119 dunia dengan total lebih dari 1.151 poin. Kenaikan tersebut langsung memunculkan optimisme baru di kalangan supporter. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, peluang Indonesia untuk menembus 100 besar dunia terasa semakin nyata. Banyak pihak mulai melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Dari segi permainan, organisasi tim, hingga mental bertanding, skuad Garuda kini terlihat jauh lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Karena itulah, pertandingan melawan Mozambik dianggap sebagai kesempatan emas untuk kembali mengumpulkan poin penting demi memperbaiki posisi di ranking FIFA. Mozambik sendiri bukan lawan sembarangan. Tim asal Afrika tersebut datang ke Jakarta dengan status peringkat FIFA yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Mereka berada di posisi 102 dunia dengan koleksi poin yang cukup jauh di atas Garuda. Justru karena perbedaan ranking inilah pertandingan menjadi sangat penting. Dalam sistem perhitungan FIFA, kemenangan atas tim yang memiliki peringkat lebih baik akan memberikan tambahan poin yang lebih besar. Artinya, jika Indonesia mampu mengalahkan Mozambik, keuntungan yang didapat tidak hanya berupa kemenangan, tetapi juga tambahan poin ranking yang sangat berharga. Kini setelah pertandingan berakhir, perhatian publik tentu tertuju pada posisi terbaru Timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan simulasi yang beredar sebelum laga, kemenangan atas Mozambik berpotensi memberikan tambahan sekitar 5,69 poin. Jika tambahan tersebut berhasil didapatkan, maka total poin Indonesia akan mendekati angka 1.157 poin. Jumlah itu membuat Garuda semakin dekat dengan negara-negara yang berada di atasnya, dan membuka peluang untuk terus naik dalam pembaruan ranking FIFA berikutnya. Yang menarik, selisih poin Indonesia dengan beberapa negara di atasnya kini semakin tipis. Salah satu negara yang menjadi sorotan adalah Sudan, yang berada di posisi 117 dunia. Jarak poin kedua negara diperkirakan hanya terpaut sangat sedikit. Dengan kondisi seperti itu, setiap pertandingan internasional menjadi sangat penting. Satu kemenangan saja dapat mengubah posisi beberapa tingkat sekaligus. Oleh karena itu, hasil melawan Mozambik menjadi salah satu langkah penting dalam misi panjang Indonesia untuk memperbaiki posisi di kancah sepak bola dunia. Perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Kehadiran John Hartman membawa warna baru dalam permainan Garuda. Indonesia kini terlihat lebih agresif ketika menyerang, lebih disiplin saat bertahan, dan lebih percaya diri ketika menghadapi tim-tim yang secara ranking berada di atas mereka. Kemenangan atas Oman menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara yang sebelumnya dianggap sulit untuk dikalahkan. Jika tren positif tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan terus merangkak naik sepanjang tahun 2026. Bagi para pemain, ranking FIFA mungkin hanya berupa angka, namun bagi sebuah negara, posisi ranking memiliki arti yang sangat besar. Ranking yang lebih baik akan meningkatkan reputasi sepak bola nasional, memberikan keuntungan dalam undian turnamen, dan menunjukkan perkembangan kualitas tim di mata dunia. Karena itulah, setiap poin yang didapat dari pertandingan FIFA Matchday selalu memiliki nilai yang sangat penting. Itulah alasan mengapa laga melawan Mozambik menjadi pertandingan yang sangat dinantikan oleh para pendukung Garuda. Kini, Timnas Indonesia telah menyelesaikan agenda FIFA Matchday bulan Juni. Hasil pertandingan melawan Mozambik dan tambahan poin yang diperoleh semakin memperkuat keyakinan bahwa Garuda sedang bergerak ke arah yang benar. Target menembus 100 besar dunia yang dulu terasa sangat jauh, kini mulai terlihat di depan mata. Tentu perjalanan masih panjang, dan tantangan yang akan dihadapi tidak mudah. Namun jika konsistensi permainan dapat terus dijaga, peluang untuk mencapai target tersebut akan semakin besar. Menurut kalian, setelah hasil melawan Mozambik ini, apakah Timnas Indonesia sudah layak disebut sebagai salah satu tim yang sedang mengalami perkembangan tercepat di Asia? Dan seberapa besar peluang Garuda untuk menembus 100 besar ranking FIFA dalam waktu dekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari kita dukung terus perjuangan Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Siaran langsung Timnas Indonesia vs Mozambik bisa kalian saksikan di sini. Pertandingan yang sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air, yaitu laga Timnas Indonesia melawan Mozambik, akan segera digelar. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian,
karena akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk kembali menunjukkan perkembangan mereka di level internasional. Bagi kalian yang sudah tidak sabar menyaksikan aksi para pemain timnas Indonesia, jangan sampai melewatkan pertandingan seru ini yang akan berlangsung pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Pertandingan tersebut dapat disaksikan secara langsung melalui stasiun televisi nasional SCTV dan Indosiar, serta tersedia juga melalui layanan live streaming video. Laga melawan Mozambik diperkirakan akan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tren yang cukup positif setelah menunjukkan sejumlah hasil yang menjanjikan dalam beberapa pertandingan internasional terakhir. Dukungan supporter yang luar biasa tentu akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Tidak heran jika pertandingan ini menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap pertandingan melawan Mozambik dapat menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda yang mulai mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior. Dalam beberapa tahun terakhir, regenerasi pemain berjalan cukup baik dan membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Setiap pemain tentu ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatih untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Oleh karena itu, pertandingan melawan Mozambik bisa menjadi panggung penting bagi sejumlah pemain yang ingin mengamankan tempat di skuad utama. Di sisi lain, Mozambik bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asal Afrika tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik yang baik serta permainan cepat yang sering merepotkan lawan-lawannya. Karena itulah pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung menarik. Timnas Indonesia harus mampu bermain disiplin, menjaga konsentrasi sepanjang laga, dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta jika ingin meraih hasil maksimal di depan pendukung sendiri. Para supporter tentu berharap lini depan timnas Indonesia mampu tampil tajam dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia beberapa kali menunjukkan permainan menyerang yang atraktif dan mampu menciptakan banyak peluang berbahaya. Jika performa tersebut kembali ditampilkan saat menghadapi Mozambik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu meraih kemenangan yang membanggakan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji berbagai strategi dan kombinasi pemain. Setiap laga internasional memiliki arti penting dalam proses pembentukan tim yang semakin solid. Oleh karena itu, hasil akhir memang penting, tetapi performa permainan secara keseluruhan juga akan menjadi perhatian utama para pendukung sepak bola nasional. Bagi kalian yang tidak bisa hadir langsung di stadion, jangan khawatir karena pertandingan ini akan disiarkan melalui SCTV Live Streaming, Indosiar Official Website, dan juga melalui platform streaming video. Dengan begitu, para pendukung timnas Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia dapat tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda dari mana saja. Pertandingan timnas Indonesia melawan Mozambik dipastikan menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian apakah timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam laga ini? Siapa pemain yang menurut kalian akan menjadi bintang pertandingan dan mencetak gol untuk skuad Garuda? Tulis prediksi skor serta pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan dan opini kalian tentu akan membuat suasana menjelang pertandingan semakin menarik untuk diikuti. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia vs Mozambik. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik pada Selasa, 9 Juni 2026, bukan hanya menjadi ajang pembuktian kualitas skuad Garuda di atas lapangan. Laga ini juga memiliki arti yang sangat penting dalam perburuan poin ranking FIFA. Setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Oman dengan skor 3-0, Timnas Indonesia akhirnya berhasil menembus kembali jajaran 120 besar dunia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung yang selama beberapa tahun terakhir terus mengikuti perkembangan Timnas Indonesia yang semakin menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-119 dunia dengan koleksi 1.151,45 poin. Posisi tersebut didapat setelah Garuda memperoleh tambahan 6,56 poin berkat kemenangan atas Oman dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebenarnya Indonesia sempat berpeluang berada di posisi ke-118. Namun kemenangan Sierra Leone atas Liberia membuat negara Afrika tersebut berhasil menyalip dan memaksa Indonesia turun satu tingkat. Meski begitu, peluang untuk kembali memperbaiki posisi masih terbuka lebar, karena masih ada satu pertandingan penting yang akan dimainkan, yaitu menghadapi Mozambik. Jika melihat ranking FIFA saat ini, Mozambik memang berada jauh di atas Indonesia. Tim berjuluk The Mambas tersebut menempati peringkat ke-102 dunia dengan total 1.224,31 poin. Mereka unggul 17 tingkat dari Indonesia dan memiliki selisih poin lebih dari 72 angka. Namun justru karena perbedaan ranking tersebut, Indonesia memiliki keuntungan tersendiri dalam perhitungan poin FIFA. Ketika tim yang memiliki ranking lebih rendah mampu meraih hasil positif melawan tim yang peringkatnya lebih tinggi, tambahan poin yang didapat akan lebih besar dibandingkan jika menghadapi lawan yang rankingnya setara atau lebih rendah. Inilah yang membuat laga melawan Mozambik menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan simulasi perhitungan ranking FIFA, jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik, Garuda akan memperoleh tambahan sekitar 5,69 poin. Dengan tambahan tersebut, total poin Indonesia akan meningkat menjadi 1.157,13 poin.
Angka ini sangat penting karena berpotensi mengangkat posisi Indonesia ke peringkat ke-118 dunia. Bahkan bukan tidak mungkin Garuda bisa langsung menempel Sudan yang saat ini berada di posisi ke-117 dengan selisih yang sangat tipis. Tentu saja skenario tersebut juga bergantung pada hasil pertandingan negara-negara lain yang memiliki poin berdekatan dengan Indonesia. Salah satunya adalah Sierra Leone yang saat ini berada tepat di atas Indonesia. Jika Sierra Leone gagal meraih hasil positif dalam pertandingan berikutnya, peluang Indonesia untuk menyalip mereka akan semakin terbuka lebar. Dengan kata lain, kemenangan atas Mozambik bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA, sekaligus memperkuat status sebagai salah satu tim yang sedang berkembang di kawasan Asia. Namun situasinya akan berbeda jika pertandingan berakhir imbang. Dalam skenario tersebut, Indonesia hanya akan mendapatkan tambahan sekitar 0,69 poin, sehingga total poin menjadi 1.152,14 poin. Sekilas tambahan poin memang tetap ada, tetapi jumlah tersebut relatif kecil, dan belum tentu cukup untuk mempertahankan posisi saat ini. Bahkan Indonesia bisa kembali turun peringkat apabila negara-negara pesaing seperti Togo berhasil meraih kemenangan pada pertandingan mereka. Hal inilah yang membuat hasil imbang terasa kurang ideal bagi Garuda, jika targetnya adalah terus mendekati 100 besar dunia. Yang paling dihindari tentu saja adalah kekalahan. Jika timnas Indonesia kalah dari Mozambik, maka Garuda diperkirakan kehilangan sekitar 4,31 poin. Total poin Indonesia akan turun menjadi 1.147,14 poin. Kondisi tersebut hampir pasti membuat Indonesia kembali turun ke posisi ke-121 dunia. Bahkan tidak menutup kemungkinan turun lebih jauh apabila negara-negara lain yang berada di bawah Indonesia berhasil meraih hasil positif pada FIFA Matchday periode yang sama. Karena itu, pertandingan melawan Mozambik bukan sekadar laga persahabatan biasa. Setiap gol, setiap peluang, dan setiap hasil akhir akan berdampak langsung terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA. Kemenangan akan semakin mendekatkan Garuda ke peringkat yang lebih baik. Hasil imbang membuat posisi menjadi rawan, sementara kekalahan berpotensi menghapus sebagian hasil positif yang sudah diperoleh saat mengalahkan Oman beberapa hari lalu. Kini semua mata tertuju pada bagaimana performa anak asuh John Hartman saat menghadapi Mozambik. Mampukah timnas Indonesia kembali meraih kemenangan dan mendekati peringkat ke-117 dunia? Ataukah Garuda harus puas dengan hasil yang membuat posisi mereka kembali terancam? Menurut kalian, berapa skor akhir yang akan tercipta dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Mozambik? Apakah Indonesia mampu menang dan menambah poin ranking FIFA? Atau justru Mozambik yang akan membuktikan kualitasnya sebagai tim dengan ranking lebih tinggi? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi pelatih Persija Shin Tae-yong boyong mantan staf timnas Indonesia. Kabar besar datang dari Persija Jakarta menjelang bergulirnya Super League musim 2026-2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi memperkenalkan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala yang baru. Pengumuman ini langsung menjadi perhatian besar pecinta sepak bola nasional karena nama Shin Tae-yong memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadirannya di bangku pelatih Persija tentu membawa harapan baru bagi para pendukung yang ingin melihat klub kebanggaannya kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara. Acara perkenalan Shin Tae-yong digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Senin 8 Juni 2026. Momen tersebut menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola Indonesia. Setelah cukup lama tidak menangani klub di Indonesia, kini pelatih asal Korea Selatan itu kembali dengan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di tanah air. Banyak pihak menilai bahwa keputusan Persija mendatangkan Shin Tae-yong menunjukkan keseriusan manajemen untuk membangun tim yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di papan atas klasemen musim depan. Namun yang menarik bukan hanya penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Dalam pernyataannya, Shin juga memastikan akan membawa sejumlah asisten pelatih yang sebelumnya pernah bekerja bersamanya saat menangani timnas Indonesia. Kabar ini langsung memunculkan antusiasme di kalangan supporter Persija maupun penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, staf kepelatihan yang selama ini mendampingi Shin Tae-yong dikenal memiliki peran penting dalam perkembangan para pemain Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Keputusan membawa mantan staf timnas Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong ingin menciptakan lingkungan kerja yang sudah familiar sehingga proses adaptasi bisa berjalan lebih cepat. Dengan staf yang sudah memahami filosofi permainan, metode latihan dan karakter kepelatihannya, Shin tidak perlu memulai semuanya dari nol. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi Persija karena program pembentukan tim dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu proses penyesuaian yang terlalu lama. Selain membawa staf yang sudah dikenalnya, Shin Tae-yong juga memberikan sinyal bahwa dirinya terbuka untuk kembali bekerja sama dengan sejumlah pemain yang pernah diasuhnya di timnas Indonesia. Meski belum menyebutkan nama secara spesifik, pernyataan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang mulai menebak-nebak pemain timnas Indonesia mana yang berpotensi bergabung dengan Persija pada musim mendatang.
Apalagi saat ini cukup banyak pemain yang pernah menjadi andalan Shin di timnas dan masih berada dalam usia produktif. Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa semua keputusan terkait transfer pemain masih harus dibahas bersama manajemen. Ia ingin melihat berbagai aspek terlebih dahulu, mulai dari situasi kontrak pemain, kebutuhan tim hingga kondisi masing-masing pemain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Shin tidak ingin terburu-buru dalam membangun skuad. Ia ingin memastikan setiap pemain yang datang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk Persija. Menariknya lagi, Shin Tae-yong mengaku senang dengan langkah Persija yang lebih dulu berhasil mengamankan Mariano Peralta, pemain terbaik Super League musim 2025-2026. Kehadiran pemain berkualitas seperti Peralta tentu menjadi modal penting bagi Persija dalam membangun tim yang kompetitif. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas lainnya di masa mendatang, bukan tidak mungkin Persija akan menjadi salah satu kandidat kuat juara musim depan. Presiden Persija Muhammad Prapanca juga menegaskan bahwa klub memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan kontrak berdurasi sekitar 3 tahun. Kontrak jangka panjang ini menunjukkan bahwa Persija memiliki proyek besar bersama Shin dan tidak hanya mengejar hasil instan dalam satu musim. Manajemen ingin memberikan waktu yang cukup agar Shin bisa membangun fondasi tim yang kuat dan berkelanjutan. Kini perhatian publik tertuju pada langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama Persija Jakarta. Banyak yang penasaran siapa saja mantan staf timnas Indonesia yang akan ikut bergabung ke Persija. Tidak sedikit pula yang menunggu apakah beberapa pemain timnas Indonesia akan mengikuti jejak mantan pelatih mereka menuju Macan Kemayoran. Yang jelas, kehadiran Shin Tae-yong telah membuat persaingan Super League musim 2026-2027 semakin menarik untuk disaksikan. Menurut kalian, apakah keputusan Shin Tae-yong membawa mantan staf pelatih timnas Indonesia ke Persija merupakan langkah yang tepat? Dan jika diberi kesempatan, pemain timnas Indonesia siapa yang paling cocok bergabung dengan Persija di bawah asuhan Shin Tae-yong? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Karena opini kalian tentu akan membuat diskusi sepak bola Indonesia semakin seru menjelang musim baru dimulai.